Aku adalah mahasiswa pasca sarjana dari salah satu universitas di Yogyakarta. Usiaku 24 tahun dan merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Tahun 2020, kita dihadapkan dengan pandemi global akibat COVID-19. Semua orang banyak kesulitan karena harus beradaptasi dengan kondisi baru, termasuk keluargaku. Dan ini cerita kami. Ayahku berusia 59 tahun dan merupakan seorang pensiunan BUMN. Saat ini, ayah sedang membangun usaha properti. Pekerjaan ayah menjadi terhambat karena tenaga kerja banyak yang pulang ke kampung halaman dan bahan baku menjadi mahal juga tidak tersedia. Akibatnya, tentu saja kondisi finansial kami mengalami penurunan sebanyak 25% daripada biasanya. Selain itu, ayah yang pada dasarnya sering berkumpul dengan orang lain menjadi sangat kecewa dengan adanya physical distancing. Ayah tidak dapat berkumpul dengan komunitas masjidnya serta tidak lagi menjenguk keluarga yang ada di luar kota. Jika sudah membicarakan cucu semata wayangnya, terlihat jelas betapa besar kerinduannya. Ia sering menitikkan air mata mengingat sudah setahun lebih tidak menggendong cucunya. Menurut ayah, bertemu keluarga dan teman merupakan kebahagiaan dan tidak dapat ditukar dengan apapun. Oleh karenanya, ayah jadi lebih banyak menggunakan waktu untuk bekerja sendiri di rumah. Mungkin itu salah satu cara untuk mengalihkan pikirannya. Di sisi lain, ayah juga mengeluhkan dirinya menjadi mudah khawatir terutama dengan kondisi diri, keluarga dan juga kerabat. Karena ia termasuk kelompok yang berisiko. Seorang lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung, darah tinggi, gula, ginjal, asam urat, dan kolesterol. Bahkan ayah harus meminum 13 macam obat setiap harinya. Dan pasti hal ini menjadi kekhawatiran yang lebih besar bagi diri maupun keluarganya. Meskipun banyak kesulitan yang ayah hadapi karena pandemi, ayah tetap mempunyai cara untuk mengatasinya. Menghabiskan waktu di rumah dengan kegiatan bermanfaat, seperti memperbaiki rumah, ikut kajian daring, mematuhi aturan pemerintah, keeping kontak dengan kerabat jauh. Ayah lakukan dengan cara panggilan video dan telepon. Ayah juga mulai melakukan investasi dan berhemat, selalu bersyukur, serta banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi perlindungan dan kemudahan. Dan hal ini adalah cara agar ayah bisa menghadapi kondisi yang serba tidak pasti ini. Ibu adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 55 tahun. Selain ayah, ibu juga merasakan beberapa hal yang mengganggu rutinitasnya. Ibu pun merasa kesulitan ketika harus melakukan physical distancing. Aktivitas keluar rumah untuk memenuhi keperluan domestik seperti berbelanja ke pasar atau supermarket menjadi sebuah kegiatan yang sulit untuk dilakukan. Ibu terpaksa harus ke warung di siang hari karena menghindari banyak orang. Konsekuensinya, bahan makanan yang didapat kurang segar karena sisa penjualan dari pagi hari. Hal ini menyebabkan ibu menjadi sering malas melakukan hobi masaknya ketika pandemi. Selain berbelanja, aktivitas di luar rumah seperti kegiatan komunitas keagamaan dan non-keagamaan juga terhambat. Akibatnya, ibu terkadang suka merasa bersalah dengan tetangga karena sering absen dan memilih lebih di rumah saja. Di samping itu, pengelolaan finansial juga menjadi lebih sukar dilakukan. Ibu harus mengutamakan beberapa perlengkapan new normal seperti masker, antiseptik, vitamin, pulsa untuk aktivitas daring, dan lain halnya. Kondisi ini menyebabkan ibu mengalami beberapa gejala fisik di awal pandemi, seperti kenaikan tekanan darah, mual, mah, hingga vertigo. Ibu merasa kondisi ini terjadi karena ibu sering merasa cemas mengalami COVID. Tambah lagi, ibu emang paling rajin yang mengakses berita-berita COVID-19. Dulu dalam sehari bisa mengakses hingga 3 kali. Tapi sekarang kecemasan ibu sudah mulai berkurang. Dan ibu sudah tidak mengakses berita COVID-19 lagi secara eksesif. Namun belakangan ini, ibu merasa menjadi mudah marah dan malas beraktivitas. Ibu berpikir bahwa penyebabnya adalah ia tidak bisa mencari distraksi keluar rumah seperti biasanya. Kurang lebihnya,
Ibu menghadapi tantangan pandemi sama seperti yang ayah lakukan. Mulai dari mematuhi aturan pemerintah terkait physical distancing dan stay at home, mencari kegiatan bermanfaat di rumah, mengurangi baca berita negatif terkait pandemi, dan tidak lupa untuk terus berdoa serta bersyukur. Ibu juga sedang gemar menonton resep di YouTube dan bermain teka-teki silang untuk mengisi waktu luangnya. Kakak laki-lakiku berusia 28 tahun dan merupakan seorang dokter. Saat ini, ia juga sedang menempuh pendidikan spesialis. Di keluarga saya, kakak laki-laki saya tampaknya paling terpengaruh dampak pandemi. Di tengah studinya, ia harus menghidupi anak dan istri. Sementara, ia juga harus kehilangan pekerjaannya sebagai dokter di klinik yang tutup dikarenakan pandemi. Seringkali ia merasa bersalah karena terpaksa berharap bantuan dari orang tua, terutama ketika kebutuhan saat pandemi ini meningkat. Selain masalah finansial, ia juga memiliki kekhawatiran yang lebih tinggi sebagai tenaga kesehatan. Kakak laki-lakiku memiliki shift jaga di rumah sakit untuk memenuhi kewajibannya sebagai residen. Ia selalu khawatir mempulang COVID-19 dan menularkannya ke anggota keluarga, mengingat hal ini banyak terjadi pada rekan sejawatnya. Tidak hanya itu, ia juga mengkhawatirkan kondisi keluarganya, terutama ayah dan ibu kami yang sudah berusia senja. Dan begitu pula sebaliknya. Apalagi pengetahuan yang lebih tinggi mengenai dampak COVID-19 kadang memperburuk kecemasan ini. Dari segi akademik, ia sering mengeluh tidak semangat untuk mengerjakan tugas karena selalu di rumah dan banyak hambatan untuk menyelesaikan kewajibannya. Dampak lainnya adalah ia juga sering tidak maksimal ketika harus beribadah di rumah dan hobi joggingnya harus ditinggalkan karena takut keluar rumah. Belum lagi, ia harus berjuang menghadapi pandemi ini dengan keluarga kecilnya sebagai mahasiswa perantauan. Kakak laki-lakiku berulang kali menyatakan kerinduannya terhadap keluarga. Apalagi setiap tahun ia tidak pernah absen untuk pulang lebaran. Biarpun demikian, kakak laki-lakiku memiliki cara sendiri untuk menghadapi pandemi. Ia mencari penghasilan tambahan dengan mengajar secara daring dan mengisi podcast kesehatan. Waktu luang juga dimanfaatkannya untuk merawat rumah, bermain dengan anak, menonton, bantu usaha istri, menyusun target tugas, dan bercerita dengan istri dan keluarganya. Kakak perempuanku yang juga berusia 24 tahun, ia bekerja sebagai konsultan individu. Kakakku mengalami kesulitan terkait pekerjaan karena keberadaan proyek yang biasanya menjadi lahan pekerjaannya muncul tidak menentu. Pemerintah banyak melakukan realokasi anggaran proyeknya ke dana COVID-19, sehingga banyak proyek yang dibatalkan. Kakak juga kesulitan mencari pekerjaan baru akibat kondisi ekonomi saat ini yang melemah. Akibatnya, kondisi finansial kakak menjadi tidak stabil. Terkadang kakak juga masih diharuskan pergi ke kantor ketika pandemi ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tertular COVID-19 dan membahayakan anggota keluarga lain. Selain itu, kakak juga khawatir terhadap kondisi kesehatan ibu dan ayah, serta saudara laki-laki yang bekerja sebagai dokter. Dalam kondisi ini, kakak tidak bisa pergi keluar rumah untuk sekedar bertemu teman dan menyegarkan pikirannya. Ia juga sering terjebak ke dalam pikiran-pikiran negatif sendiri di dalam rumah. Jika ibu merasakan dampak fisik, kakak merespon pandemi dengan perilaku panic buying di awal pandemi. Membeli kebutuhan dan peralatan kesehatan menjadi salah satu cara kakak mengurangi kecemasan terhadap COVID-19. Syukurlah perilaku kakak ini sudah mengalami penurunan. Namun kakak juga pernah mengeluh, lebih sering tidur dan kurang termotivasi untuk berkegiatan selama pandemi ini. Serupa dengan ayah dan ibuku, kakak menghadapi pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Menekan pengeluaran sebisa mungkin, meminimalisir pekerjaan di luar rumah, dan memilih menerapkan work from home. Belajar ketika luang, cerita kepada anggota keluarga lain, dan memperbanyak kontak dengan orang tersayang. Mungkin sebagian besar dari kita merasa kesulitan karena harus beradaptasi terus-menerus selama masa pandemi. Masing-masing orang memiliki stresor yang berbeda dan menghadapi pandemi dengan cara yang berbeda pula, bahkan dalam satu keluarga. Kesulitan ini menjadi hal yang wajar dirasakan oleh setiap orang karena pandemi tidak memandang status sosial atau latar belakang.
Satu-satunya jalan yang dapat kita lakukan adalah menerima kondisi saat ini, tenangkan pikiran, dan carilah cara tersendiri untuk bangkit dari keterpurukan. Karena kesulitan ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk menemukan potensi diri kita yang lain. Stay safe, happy, and healthy.